Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Benang-benang tubuh roh hitam yang berasal dari berbagai makhluk hidup muncul dalam penglihatan Klein, tetapi dia tidak segera mengulurkan spiritualitasnya untuk mencoba mengendalikannya. Setelah membedakan dan memastikan benang tubuh roh mana yang milik Molsona, dia meneguk seteguk bir malt, sambil mulai memusatkan perhatian pada pertandingan tinju di atas ring, layaknya seorang penonton sungguhan. Kedua petinju bertelanjang dada, dan tidak mengenakan perlengkapan pelindung apapun. Mereka bertarung habis-habisan, terus-menerus saling menghantam saat tinju bertemu daging, dan situasi dengan cepat memanas menjadi penuh gairah. Banyak penjudi pemabuk yang adrenalinnya terpacu, berteriak penuh semangat untuk petinju yang mereka dukung. Bunuh dia, habisi bajingan itu. Di lantai 2, Molsona juga lupa pada cerutu di tangannya saat dia terpaku pada ring di bawah. Kedua tangannya terkepal erat. Selain mereka yang harus membelakanginya karena berjaga-jaga terhadap orang mencurigakan, atau mengawasi area penting seperti atap atau bagian bawah bangunan, orang-orang di sekelilingnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap pertandingan tinju yang intens itu. Klein kembali mengangkat tangannya, meneguk bir seolah-olah dia kehabisan napas karena suasana tegang. Pada saat itu, spiritualitasnya diam-diam memanjang dan mencengkeram benang-benang hitam ilusif yang berhubungan dengan Molsona. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Molsona si berhidung brandy baru saja hendak mengepalkan tinjunya sedikit, seolah-olah dia sendiri berada di dalam ring, ketika tiba-tiba dia merasakan otaknya mati rasa. Dia merasa sekelilingnya mendadak menjadi aneh, seolah-olah ada beberapa lapis kaca yang memisahkannya dari dunia di sekitarnya. Molsona segera menyadari bahwa pikirannya jelas melambat. Seakan-akan semua bagian dalam otaknya tiba-tiba berkarat. Karena targetnya hanyalah orang biasa, yang tubuh rohnya jauh lebih lemah dibandingkan seorang Beyonder, Klein membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk mencapai kendali awal. 7 detik. Hanya butuh 7 detik. Oh tidak. Ada sesuatu yang salah? Kemungkinan. Seorang Beyonder. Dengan kekuatan yang relatif istimewa. Molsona, yang sering berurusan dengan bajak laut, tidak asing dengan dunia misterius. Itulah sebabnya dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa para Beyonder demi melindungi dirinya. Jika saja dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dengan seks dan alkohol, membuat kondisi mentalnya relatif lemah dan keadaannya buruk, sehingga memiliki kemungkinan tinggi kehilangan kendali bila meminum ramuan, dia pasti juga ingin memperoleh kekuatan supernatural. Pada saat itu, karena pikirannya melambat dan kurangnya pengalaman, Molsona menghabiskan lebih dari 10 detik untuk menyadari bahwa dia sedang diserang. Dia segera mengulurkan lengannya dan membuka mulutnya, berusaha berteriak meminta bantuan. Namun, gerakannya sangat lambat dan suaranya lemah. Dengan sejumlah pengawal di sekitarnya yang tenggelam dalam pertandingan tinju yang menegangkan dan memacu adrenalin, serta sorakan penonton yang semakin menggema, sementara para penjaga di perimeter memusatkan perhatian pada kemungkinan titik serangan demi melindungi majikan mereka, kelainan yang jelas itu justru terabaikan. Ketika klimaks pertandingan mereda sejenak, beberapa pengawal dan bawahan menoleh kembali kepada bos mereka, dan mereka melihat mata Molsona tampak sedikit kosong. Tangannya juga tidak berada pada posisi yang tepat, seolah-olah dia masih larut dalam pertandingan, cemas menunggu hasil akhir. Sudut mata bos mafia itu mulai dipenuhi air mata saat dia berusaha keras melepaskan jari-jarinya agar cerutu itu jatuh, demi menarik perhatian bawahannya. Namun dengan putus asa dia menyadari bahwa alur pikirannya semakin terhambat dan kaku. Bahkan tindakan sederhana membutuhkan lebih dari 1 menit untuk diselesaikan, dan jari-jarinya bahkan menolak kehendaknya. Pak! Cerutu yang menyala akhirnya jatuh ke lantai, saat air mata Molsona mengalir melewati pipinya hingga ke leher. Beberapa pengawal menyadarinya, dan hendak menanyakan apakah itu karena pertandingan terlalu seru, ketika Molsona tiba-tiba membungkuk. Sambil menyeka wajahnya, dia memungut cerutu itu. Itu pertandingan yang luar biasa. Beri pemenangnya lebih banyak uang. Molsona menjentikan cerutunya dan menarik kerahnya, sambil tersenyum lebar. Dia tidak menyebutkan jumlah pastinya,
karena klien tidak mengetahui harga pasar. Dia hanya bisa memberi perintah yang samar. Ya, Molsona dari New Partiloen kini telah menjadi marionetnya. Karena bos mafia itu hanyalah orang biasa, dan tubuh rohnya bahkan lebih lemah daripada kebanyakan manusia sehat, semuanya hanya memakan waktu 2 menit 15 detik. Jika waktu yang dibutuhkan lebih lama, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menciptakan ilusi dan menimbulkan kekacauan kecil, agar para pengawal fokus melindungi Molsona dan tidak sempat menyadari kelainannya. Bunuh dia! Bunuh dia! Sorakan penonton tiba-tiba menjadi seragam saat pertandingan di ring berakhir. Molsona juga membiarkan para pengawalnya terus menonton. Ketika salah satu petinju roboh tak sadarkan diri, Molsona mengisap cerutunya dan berkata, "Ke ruang santai. Aku ingin beristirahat." "Baik, bos." Para pengawal dan bawahannya segera mengelilinginya, mengantarnya ke koridor lantai 2, dan membukakan pintu ruang santai. Setelah memerintahkan para penjaga untuk menjaga titik-titik penting dan tidak mengganggunya, Molsona berjalan mondar-mandir lalu membuka brankas. Dia menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berbagai jenis narkotika baru dan memilih yang paling penting. Setelah itu, dia memasukkan dokumen-dokumen tersebut, selembar alamat yang dipotong dari surat kabar, serta total uang tunai 758 pound ke dalam sebuah koper. Dengan bunyi berderit, dia membuka pintu dan memanggil seorang bawahan. "Lempar tas ini ke bawah lampu jalan ketiga di sekitar gang." "Baik, bos." Bawahan itu tidak bertanya mengapa. Itu adalah aturan. Setelah menutup pintu kembali, Molsona menemukan 3 batang lilin dan benda-benda yang memiliki spiritualitas, lalu menggunakan pena dan kertas untuk dengan hati-hati menggambar simbol milik The Fool, setengah mata tanpa pupil yang melambangkan penyembunyian, dan garis-garis berpilin yang melambangkan perubahan. Kemudian, bos mafia yang telah menjadi marionet itu menyalakan lilin, menggunakan parfum sebagai pengganti minyak esensial dan ekstrak, dan dengan hikmat mengadakan ritual pemberian anugerah. Dia dengan lembut melantunkan nama kehormatan The Fool, dan menggunakan bahasa Hermes kuno, yang awalnya tidak dia ketahui, untuk mengucapkan mantra yang sesuai. Setelah itu, dia mengambil benda yang memiliki spiritualitas dan membiarkannya menyatu dengan angin, membangun sebuah pintu ilusif dari cahaya lilin yang berubah. Jika dia tidak dapat menemukan benda yang memiliki spiritualitas, klien telah berencana menggunakan darah Molsona. Darah manusia pada dasarnya adalah benda yang memiliki spiritualitas. Di kamar kecil lantai 1, klien memanfaatkan kesempatan itu dengan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut kelabu. Dia tidak menggunakan kartu Black Emperor, melainkan langsung menggugah sebagian kekuatan ruang misterius itu, menggabungkannya dengan boneka kertas, sebelum melemparkannya melalui pintu pemberian anugerah. Kegelapan pekat itu segera berubah menjadi malaikat dengan 12 pasang sayap. Ia terbang menembus pintu ilusif dan misterius, melewati kedalaman kehampaan yang hitam legam, dan tiba di tempat Molsona berada. Ini untuk mengacaukan penyelidikan lanjutan melalui ramalan, nubuat, atau kekuatan beyonder lainnya. Segera setelah itu, klien mengambil Creeping Hanger dan melemparkannya ke dalam pintu ritual. Creeping Hanger tiba di dunia nyata melalui ritual pemberian anugerah, dan muncul di hadapan Molsona. Karena sudah lama tidak makan, ia segera menjadi gelisah. Pada saat ini, klien yang telah kembali ke kamar kecil mengendalikan Molsona yang membeku dari jarak puluhan meter, untuk segera menutup mulutnya dan mengambil sarung tangan di atas altar. Retakan terbuka di tengah sarung tangan itu, memperlihatkan 2 baris gigi putih ilusif yang menyeramkan. Indra marionet yang baru diperolehnya dengan cepat melemah, saat dia dengan tegas memutuskan kendalinya. Sedikit serangan balik membuat pikirannya berputar, tetapi tidak lama kemudian dia pulih. Lalu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia meninggalkan kamar kecil, kembali ke meja bar, dan melanjutkan meminum bir malt yang belum dia habiskan sebelumnya. Pada saat yang sama, melalui benang tubuh roh, dia menemukan seekor tikus di lantai 2, dan menjadikannya marionet dalam waktu kurang dari 2 menit. Tikus itu mulai mencari terowongan dan jalur dengan gerakan yang agak canggung dan tidak terbiasa, dan butuh waktu cukup lama sebelum akhirnya masuk ke ruang santai Molsona, melalui lubang yang tersembunyi di balik rak buku. Pada saat ini,
Sarung tangan tipis yang menyerupai kulit manusia tergeletak diam di lantai, sementara tidak ada yang tersisa dari Molsona, bahkan pakaiannya pun tidak. Tikus itu memanjat ke atas meja dan menggigit kertas dengan simbol milik The Fool, meletakkannya dekat dengan lilin yang menyala. Kertas itu segera terbakar dan menjadi abu. Setelah memadamkan 3 lilin dan mengembalikannya ke tempat semula, tikus itu mendekati Creeping Hanger dan menggigitnya. Kemudian, ia kembali melalui jalur semula dan meninggalkan ruang santai Molsona. Ia berlari diam-diam hingga ke balkon lantai 2 yang menghadap keluar, lalu memanjat turun tanpa suara. Di lantai 1, tempat meja bar berada, Klein menghabiskan tegukan terakhir birnya, meletakkan gelas, dan perlahan berdiri. Dia menekan topi setengah tingginya, memasukkan tangan ke dalam mantel hitam berkancing ganda, berjalan melewati para pemabuk dan penjudi tanpa tergesa-gesa, lalu keluar ke jalan. Mengikuti cahaya lampu jalan, dia memasuki gang dengan langkah biasa. Sambil mengeluarkan boneka kertas dan menyalakannya dengan satu kibasan, dia mengambil koper yang dilemparkan di bawah lampu jalan ketiga. Pada saat itu, seekor tikus abu-abu muncul dari bayangan, dengan sarung tangan tipis berkulit manusia di mulutnya. Klein kembali membungkuk tanpa ekspresi dan mengambil Creeping Hanger. Kemudian, tikus abu-abu itu pergi dengan sendirinya, memanjat ke dalam saluran sampah dan berbaring di sana hingga napasnya berhenti. Dengan malam yang hampir tiba, lampu jalan menerangi Klein saat dia berdiri di sana, merentangkan jari-jarinya dengan tenang, sambil mengenakan Creeping Hanger di tangan kirinya. Setelah meregangkan sendi-sendinya dan membiasakan diri dengan sarung tangan itu, dia membawa koper tersebut dan melewati Oak Tree Bar yang masih ramai, sebelum menghilang di persimpangan jalan. Dia mengeluarkan kertas alamat dan perangko dari dalam koper, dan hanya menyisakan dokumen-dokumen penting, menempelkannya di atasnya. Lalu, dia memasukkannya ke dalam kotak surat di sudut jalan. Akhirnya, Klein kembali berubah menjadi German Sparrow, menyewa kereta, dan menuju bar lain di sekitar dermaga. Itu adalah bar yang disediakan oleh Anderson dan memiliki lebih banyak bajak laut. Begitu memasuki bar, Klein menyapu pandangannya dan mengamati interiornya. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang familiar. Sosok itu bertubuh sedang dan bibirnya berwarna ungu. Mata coklatnya menyembunyikan keganasan yang intens, hingga membuat orang takut. Dia tidak lain adalah perwira kedua Raja Keabadian Agalito, Slaughterer Kirchhoff, dengan hadiah buronan sebesar 9.500 pound. Jelas, setelah melarikan diri melalui pintu keluar dari perairan berbahaya, Death Announcer telah tiba di Pulau Toscarter terdekat untuk mencari perbekalan. Jadi kau juga ada di sini. Sudut mulut Klein sedikit terangkat, menemukan dalam pertemuan kebetulan ini, seorang iblis yang tak mungkin lebih cocok untuk diburu. Tepat saat niat jahat itu muncul, Kirchhoff merasakannya dan menoleh ke arah pintu masuk bar. Klein tidak ragu untuk meraih segelas bir di meja di sampingnya, dan melemparkannya. Segera setelah itu, dia mencabut revolvernya dan membidik dengan dingin. Bang! Kaca! Kirchhoff baru setengah berbalik, ketika cangkir bir menghantam meja bundar di sampingnya, dan hancur berkeping-keping. Di tengah rentetan tembakan, dia tidak berusaha menghindar, seolah-olah secara naluriah telah menembus ilusi tersebut. Seakan ada pegas terpasang di tubuhnya, dia memantul ke garis depan di antara para penjudi dan pemabuk yang berjongkok atau tercerai-berai. Tatapannya terkunci pada petualang dingin berjas di dekat pintu. German Sparrow. Pupil Kirchhoff menyusut saat dia membuka mulut dan melantunkan bahasa kekotoran yang berasal dari abis. Pada saat itu, Klein benar-benar menarik pelatuknya. Sebuah peluru emas pucat yang tampak seperti baru disendok dari air mendidih melesat keluar, langsung menuju Slaughterer dengan hadiah buruan 9.500 pound. Namun, yang dilakukan Kirchhoff hanyalah mengangkat tangan kanannya dengan ringan dan merentangkan jari-jarinya, memunculkan nyala api biru muda di telapak tangannya. Lalu, dengan cara yang tak terbayangkan, dia menangkap peluru itu. Peluru tersebut memasuki sebuah kandang saat api biru muda itu mengeras. Tak lama kemudian, peluru itu memancarkan cahaya matahari, cukup untuk menetralkan segalanya. Dua sosok berdiri di samping Kirchhoff. Salah satunya adalah wanita berambut pendek yang memegang dua pistol,
dan yang lainnya pria kasar dengan sarung tinju. Jelas, Kirchhoff tidak datang ke dermaga Tos Carter sendirian untuk mencari persediaan. Atau lebih tepatnya, dia pasti memiliki rekan yang dikenalnya di sini. 3 Beyonder. Kirchhoff mungkin bahkan urutan 5. Pada saat itu, klien hampir saja berseru, "Maaf, ini salahku." Seseorang tak bisa melakukan persiapan saat menyerang seorang iblis, hanya bisa mengandalkan peluang sepenuhnya. Selain itu, tak boleh ada keraguan. Kalau tidak, iblis akan segera mendeteksi niat jahat dan bahaya. Namun, dalam situasi seperti ini, benar-benar sulit mengatakan siapa yang memegang keunggulan. Tanpa ragu, klien berbalik sambil tetap memegang revolvernya. Lalu, dengan gesit dia berlari menuju tangga yang menuju lantai 2 bar, menerobos kerumunan dan melompati para pemabuk yang berjongkok. Baru saja dia melesat masuk, sebuah bola api biru muda menghantam sisi tangga sebelum meledak seketika. Boom! Sebagian kecil bagian bawah tangga runtuh, dan bar mulai bergetar. Bau belerang yang menyengat menyebar. Kirchhoff dan 2 rekannya tak menunda. Mereka melompati beberapa anak tangga pertama dalam pengejaran sengit terhadap German Sparrow. Tap, tap, tap. Klein berlari menuju lantai 2. Di tengah jalan, dia dengan cepat mulai memeriksa benang tubuh roh yang bersesuaian. Itu memudahkannya menemukan sebuah ruangan kosong tanpa manusia. Dia berbalik, melangkah, dan hendak memasuki pintu sebelum meloncat keluar jendela untuk melarikan diri dari bar. Pada saat itu, Kirchhoff dan 2 rekannya mengejar sampai ke lantai 2. Melihat pemandangan itu, mereka secara diam-diam berpencar. Yang pertama terus mengejar, sementara 2 lainnya memasuki ruangan-ruangan di sisi yang sama, untuk turun dan mencegat German Sparrow. Dan Klein memang menunggu kesempatan ini. Dia tiba-tiba setengah berbalik saat tangan kirinya yang bersarung hitam meraih udara. Wanita dengan 2 pistol dan pria bersarung tinju itu melanjutkan tindakan mereka tanpa menyadari kejanggalan apapun. Mereka bergegas masuk ke ruangan lain, melompat keluar jendela, dan pergi jauh tanpa kembali. Tujuan dan tindakan berpencar untuk mencegat telah memungkinkan Klein menggunakan distorsi milik Baron of Corruption untuk mengubahnya menjadi berpencar dan bertindak sendiri. Efek ini tidak akan bertahan lama, tetapi cukup bagi Klein untuk menghadapi Kirchhoff 1 lawan 1 untuk sesaat. Boom! Setelah menyelesaikan distorsi, dia menjatuhkan diri ke tanah, berguling di dalam bangunan, dan menghindari bola api biru muda yang terus ditembakkan oleh Kirchhoff. Di tengah ledakan yang tak henti, bangunan tempat bar itu berada bergoyang, seolah mengalami gempa. Segera setelah itu, Kirchhoff melesat maju dengan cepat, memasuki ruangan yang cukup luas itu. Melihat German Sparrow dengan cekatan berjungkir balik dan melompat tanpa melawannya secara langsung, serta mengendalikan emosinya dengan sangat baik, Slaughterer segera membuka mulut dan menggunakan bahasa kekotoran khas iblis untuk mengucapkan satu kata. Slow. Seluruh ruangan dan semua benda di dalamnya seakan menjadi tenang. Gerakan jungkir balik Klein melambat drastis dan tidak lagi selincah sebelumnya. Tanpa ragu, Kirchhoff mengunci targetnya dan melanjutkan dengan satu kata lain dalam bahasa iblis. Die! Sosok Klein seketika membeku, berdiri terpaku di tempat, lalu perlahan menjadi samar dan tipis, berubah menjadi boneka kertas yang dipenuhi karat merah berbintik. Pada saat yang sama, dia muncul di sisi pintu, mengenakan setengah topi tinggi dan mantel hitam berkancing ganda. Dia mengulurkan tangan bersarung hitamnya, meraih gagang pintu, dan dengan satu tarikan menutup pintu menuju ruangan yang hampir runtuh itu. Krik! Kegaduhan di luar lenyap. Ruangan itu seakan terpisah sendiri, menjadi sangkar kokoh. Melihat itu, tubuh Kirchhoff membengkak dan pakaiannya robek. Dia seketika berubah menjadi makhluk raksasa hampir 3 meter. Kulitnya tampak gelap, hitam legam dan jahat. Tanduk kambing yang dipenuhi pola misterius tumbuh di kepalanya, sementara sepasang sayap kelelawar terbentang di punggungnya. Api biru muda berputar di sekelilingnya, menyebarkan bau belerang yang kuat. Swoosh, swoosh, swoosh. Bola-bola api biru muda ditembakkan serempak, menyelimuti area sekitar pintu. Pada saat yang sama, kemerahan di mata Kirchhoff merekah saat dia mengucap dengan kata-kata iblis yang sangat koruptif. Corruption. Ini juga merupakan serangan area. Cahaya biru muda memenuhi matanya,
Saat klien mengepalkan tangan kirinya yang mengenakan sarung tangan jahat namun anggun, lalu memutarnya setengah lingkaran dengan cepat. Bola-bola api itu langsung kehilangan lintasannya dan bergerak kacau, seolah tanpa arah. Mereka menghantam langit-langit, pintu, lantai, atau bahkan berbalik menuju Kirchhoff. Seketika, suara ledakan di dalam ruangan bergelombang. Segel yang tercipta oleh kekuatan distorsi menerima hantaman hebat dan bergetar, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Api biru muda menjulang tinggi dan bau belerang menyebar. Tubuh klien tiba-tiba membungkuk saat tubuhnya dilapisi cairan hitam lengket yang jelas terlihat. Bang! Sosoknya meledak, berubah menjadi potongan kertas robek dan kabut hitam yang terkorupsi. Segera setelah itu, dia muncul di sisi lain, kulitnya berwarna gelap pekat. Pakaiannya robek akibat kekuatan ledakan dan nyala api dari abis. Korupsi yang memiliki efek cipratan cukup efektif melawan patung kertas penggantinya, memberikan kerusakan sampai tingkat tertentu melalui pengaruh yang tak terhindarkan. Dan dampak sisa ledakan itu bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya dikendalikan klien. Demikian pula, itu melukainya. Namun, pada awal pertemuan mereka, klien telah memberikan Kirchhoff secangkir bir, menyelesaikan brief. Karena itu, serangan dan efek kontrol yang ditujukan kepadanya sangat banyak dilemahkan. Kirchhoff jelas tidak menyangka, korupsi hanya berdampak sekecil itu pada German Sparrow. Tepat ketika dia menarik pedang panjang yang seluruhnya terbentuk dari api, dan hendak melepaskan kecepatan serta kekuatannya dalam serangan sengit, dia melihat sarung tangan di tangan kiri lawannya berubah seolah terbuat dari emas. Dua kilatan petir yang menyilaukan menyambar keluar dari mata klien. Psychic piercing. Kirchhoff seketika menjerit tragis, merasa seolah 100 botol air suci dituangkan ke dalam pikirannya. Dia kaya pengalaman tempur. Menyadari dirinya terkena serangan psikis, dan bahwa serangan tanpa henti akan segera menyusul, dia secara naluriah berubah menjadi cairan hitam legam dan mulai menyebar di lantai. Cairan itu tampak seperti perwujudan hasrat paling gelap dan jahat dalam hati manusia. Ia menyebar ke seluruh ruangan menuju German Sparrow, seakan hendak mengorupsi segalanya. Keadaan ini benar-benar sempurna. Dalam pertemuan pertempuran, kedua pihak sama-sama menghadapi masalah kurangnya persiapan. Untungnya, aku selalu mengingat Desire Apostle yang kucurigai pernah kutemui, dan aku sepenuhnya menahan semua hasrat serta emosi. Klien tidak menghindar. Sarung tangan di tangan kirinya dengan cepat mekar, dengan cahaya matahari yang murni dan bersih. Dia merentangkan kedua tangan, membiarkan pilar cahaya suci dengan api emas yang berputar turun dari langit. Itu menerangi setiap sudut dan bayangan ruangan. Kolom cahaya itu menghantam bagian terkaya dari cairan hitam legam dan memancar keluar seperti riak. Di tengah cahaya terang dan suci, cairan hitam legam itu dengan cepat menguap dan sebagian besar lenyap. Kirchhoff buru-buru mematerialkan tubuhnya dan terbentuk kembali di dekat jendela. Dia masih mempertahankan wujud iblis setinggi 3 meter. Dia tetap setenang biasanya, tetapi hampir tak mampu menahan haus darah dan keinginan membunuh yang intens. Dirinya saat ini sudah cukup lemah. Dia tak berani berputar mengelilingi German Sparrow, sambil menunggu munculnya emosi untuk mengendalikan hasratnya. Dia menyalakan kedua tanduk kambing misterius di kepalanya, mencoba menyerang paksa psikis musuhnya, dan memicu emosi hingga tingkat tertentu secara tak terhindarkan. Begitu ada hasrat atau emosi, situasinya akan berada dalam kendali Desire Apostle. Pada saat itu, kepala Kirchhoff tiba-tiba terasa kebas, hampir membuatnya kehilangan pikiran yang sebelumnya dia miliki. Setelah kedua pihak memasuki jarak 5 meter, alasan klien tetap dalam posisi pasif, menggunakan patung kertas pengganti dan distorsi milik Baron of Corruption untuk sekadar bertahan dan mengulur waktu, adalah untuk mengalihkan perhatian demi mengendalikan benang tubuh roh Kirchhoff. Dengan kekuatan tubuh roh urutan 5, sejak awal memang tidak mudah memperoleh kendali awal atas Slaughterer. Namun, dengan bribe secangkir bir, pertahanan dan resistensi Kirchhoff telah berkurang. Ditambah lagi, Desire Apostle ini telah terkena psychic piercing dan sepenuhnya dimurnikan sekali oleh cahaya pemurnian. Akibatnya, dia telah menjadi cukup lemah. Karena itu, meskipun klien menggunakan kekuatan lainnya, dia tetap membutuhkan 15 detik untuk memperoleh kendali awal atas Kirchhoff. Pertempuran sengit di dalam ruangan seketika menjadi sunyi. Meskipun pikiran Kirchhoff melambat,
dia masih mampu melakukan tindakan tertentu. Dia masih bisa secara paksa melawan kendali yang berasal dari kedalaman tubuh rohnya. Warna merah darah di matanya berkumpul saat matanya memantulkan sosok Germain Sparrow. Tanduk kambing melengkung di kepalanya mulai terbakar hebat, sementara kebencian, keserakahan, nafsu, amarah, dan emosi serta hasrat lainnya menyebar keluar dalam wujud nyata. Klein memasuki keadaan setengah kogitasi, saat dia dengan tenang memusatkan diri untuk memperdalam kendalinya, berharap segera membuat Kirces kehilangan semua cara untuk melawan.